Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa hadana ila siratin mustaqim wa nahana 'anil syirki wal bid'atil lahim wa wa'ada man 'amilahu fi naril jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya Ketua Takmir Darussalam dan seluruh pengurusnya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah yang indah ini kita bersama-sama diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini bisa hadir menjalankan ibadah kita salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan sampai detik ini, sampai saat ini, Allah segera menurunkan hidayahnya serta ampunannya kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita dipertemukan di bulan Ramadan. Amin, amin. Kita berdoa ya dulu ya, supaya dikasih panjang umur ya Allah. Amin ya. Amin. Allahumma Barilana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana. Itu doa baginda Rasulullah SAW setiap masuk bulan Rajab itu selalu kepada Allah, ya Allah berkatilah aku di bulan Rajab dan Sya'ban. Barokah itu kita minta dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Barokah itu apa? Barokah itu ada tazdidul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kita meminta hidup ini hari demi hari harus ada peningkatan kebaikan, bukan malah justru sebaliknya. Hari demi hari kebaikannya malah menurun. Nah, kita harus ya, hari demi hari kita introspeksi diri kita ini. Apakah hari ini lebih baik atau justru lebih buruk daripada hari kemarin? Mulai dari amalia ibadahnya, spiritualnya kita ini setiap hari. Kira-kira ada peningkatan nggak? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Barokah yang kita minta setiap hari adalah ada peningkatan kualitas nilai-nilai spiritual kita dalam kehidupan ini. Sebab orang itu kalau nilai spiritualnya tinggi, meningkat, masya Allah. Semakin hari semakin Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya sering di rumah tangga, yang sudah sepuh-sepuh insya Allah enggak ya, yang masih muda ya, biasanya sering menyesuaikan masih adanya satu pertemuan pemikiran yang harus ditemukan, kita harus mungkin ya mempertahankan dan lain sebagainya ya. Hari ini kita mencoba untuk senantiasa selalu menginginkan barokah, tambahnya kualitas daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan tandanya kita meningkat apa yang di bulan Rajab ini? Ibadahnya.
ibadah, ditambah yang biasa tidak pernah puasa. Sedekah. Jangan lagi nanti kita persoalkan begini, ada dasarnya Pak orang rojab itu berpuasa ada. Ya, ada dasarnya jelas dan itu sahih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa. Apa? Bukan rojab. Di sana dikatakan oleh baginda Rasul, puasa yang baik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram. Dan di dalam Al-Quran Allah katakan tuh, ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu Allah berikan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, namanya Muharram. Yang 3 berurutan, yang 1 terpisah. Yang 1 itu ya Rajab ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Muharram, kemudian melompat ke Rajab. Ini Muharram diperintahkan oleh Allah SWT. Puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Itu dasarnya. Jadi kalau kita mau puasa, perbanyaklah puasa di bulan Muharram, yaitu di bulan Rajab. Kalau ada yang mengatakan siapa yang puasa Rajab sehari sama dengan 1 bulan, memang itu ilmiah. Gak usah dibahas, gak usah pakai dasar itu kalau nggak mau gitu ya. Yang kita mau adalah sesuai dengan apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Kenapa sih timbul hadis dan semangat seperti itu? Itulah karya ulama-ulama kita ya. Biasanya ya, orang itu kalau nggak dikasih iming-iming, dikasih iming-iming itu apa? Sehingga apa orang kalau dikasih iming-iming itu semangat. Wah ini kalau nggak puasa Rajab emang ini kenapa pahalanya luar biasa. Sehingga digambarkan seperti itu supaya kita mau menjalankan puasa Rajab. Jangan anti puasa Rajab, orang nggak ada dasarnya akhirnya anti. Wah itu bahaya itu. Carilah, bacalah ya yang banyak sehingga kita akan menemukan itu. Jelas gitu? Paham Bu? Sampai berapa hari puasa Rajab? Alhamdulillah. Pokoknya yang penting jangan sampai Rajab ini di bulan Muharram tidak puasa ya. Karena perintah baginda Rasulullah ya. Kalau bisa ya sebulan suntuk dan apa? Kenapa? Saya sanggup Pak. Kenapa? Kok puasa yang kita utamakan? Panjenengan ini kan mau masuk bulan yang teristimewa Ramadan itu adalah puasa. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jelas ya. Ramadan itu 1 bulan diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Jenengan tiba-tiba langsung puasa Ramadan, enggak pernah puasa. Kira-kira gimana? Odo kalau atlet lari Pak maraton gitu ya. Enggak pernah latihan, langsung lari bertanding kira-kira apa? Ayo pun sampai kira-kira bisa analisis. Ayo, sehebat apapun, sekuat apapun atlet, kalau tidak pernah berlatih, langsung bertanding pasti hancur. Betul kan? Hancur. Kenapa tidak latihan? Nah, puasa ini harus latihan. Mulai Rajab ini baginda Rasul sudah memperbanyak puasa. Kenapa? Masuk Ramadan kita tinggal memetik buahnya. Ini emas ibadah Ramadan itu begitu indahnya. Bukan sebaliknya, Ramadan bulan penyiksaan. Kalau ada orang Muslim masuk Ramadan bilang, waduh, Ramadan teko, waduh, Ramadan akan menyiksa kita karena puasa. Wah ini jelas nilai keimanannya turun ya. Supaya tidak turun. Para jemaah sekalian ini perlu ya. Nah, karena mumpung bulan Rajab saya sampaikan ini, mari kita berlomba-lomba di bulan Rajab ini ya bukan puasa saja, tingkatkan amaliyah karena di bulan Rajab kita minta dibarokahi oleh Allah. Ya puasa kita dimulai, amal sedekah kita juga mulai diperbanyak ya. Zikir kita kepada Allah, mulai kita pendekatan diri kepada Allah. Ibadah-ibadah sunnahnya mari kita tambah. Kalau kemarin hanya rawatib,
Nah, bulan Muharram ini ayo kita tambah, mulai peningkatan. Karena Ramadan nanti kita akan disunnahkan menjalankan ibadah sholat sunnah tarawih, bukan jari tarawihnya Pak Bu ya. Tarawih itu selama 1 bulan Ramadan. Kalau panjenengan nggak berlatih sekarang membiasakan sholat sunnah, yakin nanti hari pertama semangat, seminggu masih kuat ya. Begitu masuk 10 hari kedua mulai itu, wah, karena itu sudah mulai babak semifinal. 10 hari yang kedua dibagi 3 itu ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga itu sudah final kalau ketiga. Makanya yang menang 3 imam adalah makmum barisan depan. Yang lainnya kemana? Udah ada yang di mall ya, persiapan hari raya, ada yang sudah mudik mana gitu. Kita harus meningkatkan amalia. Kenapa? Insya Allah kalau kita selalu memohon kepada Allah di bulan Rajab ini, kita akan senantiasa diberkahi oleh Allah, akan selalu ditingkatkan kualitas amalia ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk materi yang akan kita kaji pada kesempatan pagi ini, yaitu kita ini umat Islam bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Umat Islam ini hari ini senantiasa diguncang dan dihancurkan, dilemahkan. Siapa yang melemahkan? Orang lain? Dan yang melemahkan kita justru kita sendiri, umat Islam sendiri. Kenapa umat Islam kok mau dilemahkan? Ya, memang kita selalu diadu. Di Indonesia saat ini apa yang terjadi, Bu? Kemarin kita sudah diguncangkan dengan asap ya. Maksudnya nggak terpengaruh ya. Tentang asap nggak pengaruh ya. Terus mau Habib, pokoknya penting ibadahnya bagus, internet dicontoh ya bisa dicontoh kan ya. Nah, kalau di luar sana masalah. Ini adalah ujian di kalangan umat Islam yang tingkatannya adalah tingkatan elit yang sudah luar biasa ini. Semua yang punya kompeten berbicara tentang itu, sehingga apa? Yang dibawa menjadi gaduh, dilemahkan kita ini ya. Ini berbahaya. Kalau kita tidak bisa mensikapinya, maka insya Allah Islam di Indonesia ini ya berkeping-keping. Dan ini sengaja memang, sengaja. Dari mana kira-kira Islam itu bisa hancur? Semuanya selalu dimasukkan gitu. Makanya baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyampaikan ya, yang sudah populer ya, bahwa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim sahih. Jadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukminun dhaif, seorang mukmin yang lemah. Jadi berangkat dari hadis ini, kita bersama-sama harus bisa membawa diri kita menjadi mukmin yang kuat. Nah, kita bahas mukmin yang kuat itu seperti apa sekarang ya. Jadi jangan sampai kita menjadi mukmin yang lemah. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh kondisi ya, sehingga kita ini bingung ya. Bingung kenapa? Ya diombang-ambingkan, selalu dibuat sebuah persoalan sehingga kita menjadi ragu menjalankan agama ini. Nah, ini kalau ini sudah di agama bahaya. Yang pertama adalah kita harus kuatkan kuwatul iman. Kuwatul iman ini spiritual. Saya katakan tadi bahwa kita sebagai seorang mukmin harus punya jati diri ya. Kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita adalah mukmin yang sejati. Kemarin saya sudah bahas itu ya. Karakteristik muslim sejati sudah ya. Yang insya Allah suku yang bulan apa itu ya. Nah,
Bagaimana kita membentuk karakteristik muslim sejati? Ya jelas tingkatkan amaliyah. Jadi iman itu bukan teori, Pak. Itu ya. Orang beriman itu bukan teori, bukan. Iman itu dalam pengertiannya adalah al-iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya, pengertian iman itu adalah tasdik, yakin dalam hati, ikrar kita ucapkan dalam lisan, wa amalun kita buktikan. Jadi kalau ada iman itu harus ada pembuktian. Kita beriman kepada Allah tapi nggak ada pembuktiannya, nggak bisa. Ibarat lampu, ada strobe ya, dikasih lampu kok nyala, apa namanya Pak? Soalnya gitu. Katanya beriman tapi dipanggil as-salatu khairum minan naum. Kok malah selimutnya ditambah? Ayo ya. Mestinya kan begitu sudah dipanggil as-salatu khairum minan naum, kita berangkatlah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada iman dan ada iman di situ ya. Begitu indah dan rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya di pagi hari kita sudah bisa menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Iman. Bukan kita suudon ya, kalau nggak berangkat ke masjid nggak sholat ya. Tapi kita umat Islam kan tadi sudah bilang, seorang muslim itu harus salah satu yang terbaik. Sholat itu kalau tahu hikmahnya bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya ya sangat-sangat rugi bagi kita sebagai umat Islam kalau tidak berjamaah. Nah ini salah satu kuatul iman adalah bagaimana iman kita ini senantiasa selalu ya, kita tajdidul iman, kita perbaharui terus iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini diri kita dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita ibadah ngarang-ngarang lagi, enggak boleh ya, enggak boleh. Pak, saya mau nambah Pak, sholat subuh masih kurang 2 rakaat. Nggak boleh Pak ya. Ya udah sholat subuh ya 2 rakaat sudah. Kalau mau menambah sebelum sholat subuh Pak dengan tambah silakan sholat sunnahnya ya. Jadi kalau sholat subuh yang rawatib ya yang sudah diwajibkan itu nggak boleh, itu namanya menambah-nambah itu ya, nggak boleh ya. Itu namanya yang asli bid'ah, yaitu menambah-nambah ibadah wajib yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul, kemudian kita tambah-tambah. Nggak ada contohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah silakan, sunnah itu boleh. Itu iman. Makanya ciri-cirinya orang yang berimannya tambah adalah, mari kita lihat di dalam surat Al-Anfal. Silakan ya, ciri-ciri mukmin sejati. Ya, mukmin yang senantiasa dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini yang pertama. Cirinya seorang mukmin yang imannya kuat adalah apabila dikumandangkan kalimat Allah, maka wajilat qulubuhum. Hatinya ini gemetar, rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ketika kita terdengar kalimat Allah diucapkan, hatinya itu gemetar. Bapak Ibu sekalian pernah menjadi muda ya, yang muda atau yang masih muda. Bagaimana kalau kita ini berjumpa kepada orang yang kita cintai? Rasanya gimana? Berdebar-debar kan ya? Mau berjumpa loh, itu cirinya orang mukmin sejati itu. Kalau akan berjumpa dengan Allah, berdebar-debar hatinya ini, rindu ya, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namanya cinta kok ya, Masya Allah, tiap saat disebut namanya, mau apa saja ingat padanya. Namanya cinta ya.
hubbun. Jadi di dalam Islam itu ada pelajaran tentang hub, ya, mencinta, saling memadu cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah gambarkan di dalam Al-Quran, jika kalimat Allah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Nomor 2. Ini mudah-mudahan di sini ada taklim baca Quran ya. Mudah-mudahan kita baca Quran ini harus standar tadi. Alhamdulillah imam kita luar biasa ya. Imam kita luar biasa bacaannya ya. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Quran sebagai seorang muslim ternyata apa? Ada yang belum bisa baca Quran, Pak. Wonten. Dibuka nanti takbir, buka kursus baca Quran lansia. Loh apa bisa? Bisa. Kalau saya dulu belajar sama Bu Titi itu ya, di Demak. Saya dulu mahasiswanya di Demak. Dulu saya ya, waktu masih mahasiswa itu, saya buka itu namanya lembaga pendidikan baca Quran itu ya. Saya belajar metode dulu masih Al-Wardi, metode Al-Wardi dulu. Kalau sekarang kan banyak itu, ada tilawah, ada qiraati dan lain sebagainya. Sampai sekarang saya punya itu TPA dan dimian di galerian saya itu ya. Ternyata setelah kita dalami metode-metode itu lebih memudahkan, apalagi kalau sudah usia remaja, insya Allah 6 kali pertemuan dijamin bisa baca Quran. 6 kali pertemuan bisa baca Quran. Kalau ada di sini dibuka les atau dibuka kursus baca Quran lansia, tidak apa-apa. Mulai dari alif, ba, ta gitu ya. Nanti lama-lama pasti 6 kali pertemuan sudah bisa itu. Walaupun brutal gratul, tidak apa brutal gratul ya. Yang penting bisa. Katanya baginda Rasulullah ya, orang yang bisa membaca Quran dengan fasih dan takbil itu ma'as safaratil kiram, bersama para malaikat lebih dikurban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Rasulullah ditanya, kalau saya bacanya brutal gratul, loh, siapa yang membaca Quran dengan brutal? Tahu brutal gratul bu ya? Bertaktik-taktik ya, untuk bisa merangkai huruf ke huruf menjadi kalimat menjadi apa? Kata menjadi kalimat. Maka katanya baginda Rasul katakan, orang yang membaca Quran brutal gratul mendapatkan 2 pahala. Tetap dapat pahala. Salah ngomong masih salah panjang pendek ya, memang harus begitu. Orang itu tidak akan bisa langsung pandai Pak. Yakin tidak ada orang itu langsung pandai, tidak ada. Yang ada memang jatuh bangun ya, dari tidak bisa, salah jadinya akhirnya baik itu sudah pasti. Memang kita harus salah dulu. Kenapa? Kalau sudah salah pasti kita tidak mau salah kedua kali. Jadi cirinya seorang mukmin yang kuat imannya adalah orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Jadi orang yang baca Quran hatinya akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan ada problem, ada Pak, baca Quran dan insya Allah problem akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tidak. Tapi ya tetap harus sama-sama, jangan sepihak. Kita bersama-sama mentelaah ayat-ayat Allah. Masya Allah, begitu indahnya ketika kita bisa baca Al-Quran. Ya minimal Bapak Ibu saya sarankan, dan kita ini yang setiap hari kita baca apa? Udah Fatihah. Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor artinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih. Kita pelajari dulu yang dasar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kita
dasar dulu yang kita pakai setiap hari. Kenapa? Karena itu media kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa menambah iman kita baca Fatihah, itu namanya wa idza tuliyat, ya, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka hati kita bergetar. Tapi kalau hanya baca saja, hati kita tidak tergetar, itu namanya apa? Kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca, tapi hati kita tidak tergetar. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa pahami itu. Makanya syarat mutlak ketika kita akan melaksanakan sholat dengan khusyuk, panjenengan harus bisa memaknai Fatihah. Pun dipelajari dulu ya, mulai dari Bismillah sampai Wallahu Masya Allah. Panjenengan di situ komunikasi dengan Sang Khalik Sang Masjid, begitu besarnya, begitu luasnya, ya, begitu sayangnya Allah kepada kita. Ya. Jadi yang kedua, jadi kuwatul iman itu tandanya adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya menjadi gemetar. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Seorang mukmin imannya kuat itu adalah selalu bertawakal kepada Allah. Bapak Ibu, ya, hari ini secara sosial, ya, semua barang-barang naik Bu ya. Ini Pak untuk tahu ini, saya juga ngikuti ibu-ibu itu kalau belanja itu. Hari ini belanja 100.000 dapatnya ada begini ya. Loh kenapa? Ya semuanya beralih harga. Beralih harga. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri mukmin imannya yang kuat, yang tangguh adalah kita harus yakin dan percaya. Semua itu kalau kita sudah yakini, semua itu adalah karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita siapa? Hidup kita ini selalu gelisah dan resah. Akhirnya kita stres sampai diri ya. Orang hidup stres, Masya Allah ya. Makanya banyaklah tawakal kepada Allah. Kenapa? Dengan tawakal insya Allah semua akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan ibadah salat. Tandanya orang imannya kuat kalau kita ini rajin, senang menjalankan ibadah salat. Ya, seperti intinya sholat jangan sampai ditinggalkan. Ya. Sesibuk apapun kita harus menyisihkan waktu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kaji sholat ini sebentar ya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Gitu kan? Secara ilmiah telah diteliti ya, oleh pakar-pakar ilmuwan. Ternyata sholat itu luar biasa. Saya baca karangannya orang yang meneliti tentang hebatnya sholat itu ya, ternyata memang Rasulullah SAW pakarnya dari pakar dunia yang ada ini. Apa itu? Ternyata setelah diteliti kenapa sholat pada siang hari zuhur itu 4 rakaat. Setelah diteliti ya, kondisi mental manusia ini, kondisi apa namanya ini, stabilitas mental seseorang ini, ketika dari pagi sampai siang kita gunakan untuk melakukan aktivitas, kita diperas untuk berpikir ya, dalam menghadapi dunia ini, maka secara otomatis oksigen dalam otak kita ini berkurang. Ternyata diteliti oleh ilmuwan, sholat zuhur 4 rakaat itu, kenapa 4 rakaat ini ternyata luar biasa.
ketika kita hamba Allah bersujud kepada Allah pada siang hari duhur, ternyata disitulah letak kepulihan oksigen yang ada dalam otak kita ini. Makanya jangan dikurangi Pak ya, sholat duhur 4 rakaat, supaya apa? Oksigen yang habis kita gunakan dalam mulai aktivitas subuh sampai duhur ini harus berulang. Makanya 4 rakaat. Loh, kenapa kalau subuh kok 2 rakaat? Ternyata kalau subuh itu setelah istirahat, apa? Otak kita ini tidak perlu membutuhkan banyak oksigen karena sudah banyak istirahat. Istirahat cukup 2 rakaat sudah penuh, sudah bagus, sudah bagus. Standar aja, standar. Syukur-syukur panjangan tambah namanya sholat sebelum subuh, kopiah subuh atau namanya sholat aja. Wah, luar biasa. Nah itu sudah dihitung ternyata oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cirinya orang mukmin yang sejati kuat imannya adalah senantiasa selalu menunggu waktu-waktu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang senantiasa selalu menjalankan mendirikan sholat 5 waktu. Ada yang berat Bu, sholat 5 waktu. Yakin? Pandangan lihat, pandangan insya Allah dan anak-anak kita. Apa kan? Lu sampai sendiri yang tahu, pandangan sih ngerti. Berat betul. Nah, pulau ini kadang-kadang anak ibu ya, ayo anak-anak perintah sholat, masa Allah. Kalau sudah pegang HP ini Pak, jutek. Nah, waktunya sudah mau habis, baru itu kalau nggak digentak nggak jalan itu. Anak-anak kita itu. Tapi kalau kita insya Allah ya tanda-tanda kita ini meningkat imannya ya alhamdulillah sudah menyisihkan waktu betul. Karena itu kebutuhan kita ya, sholat itu kebutuhan kita, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Indah ketika sholat itu, masya Allah nikmat sekali gitu ya. Serasa semua persoalan kita hilang. Kenapa? Ketika kita bersujud kepada Allah ini, masya Allah indah gitu ya. Dan nggak usah diperpanjang, itu sekilas saja. Yang terakhir, nah ini wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin yang kuat imannya adalah selalu di dalam menyisihkan sebagian apa yang kita miliki untuk diinfakkan di jalan Allah. Insya Allah tidak ada masalah ya. Monggo dimakmurkan masjidnya ya. Tanda-tanda masjidnya makmur ya kalau banyak kegiatan ya. Nah, terus jamaahnya sejahtera. Jamaahnya sejahtera. Jangan sampai ada jamaah kita menangis Pak. Oke. Jangan sampai ada jamaah masjid ini yang hari ini menangis banyak hutang. Wah, kayak Pak hampir berhutang ini kan. Iya, perhatikan itu. Kenapa? Salah satu yang dikatakan masjidnya makmur adalah jamaahnya senang, nggak ada yang menangis. Maka kalau saya ikuti program manajemennya Masjid Jogoyo, Masya Allah, luar biasa. Sehingga apa? Jamaahnya itu sejahtera semua, sejahtera. Anaknya yang nggak bisa sekolah disekolahkan masjid. Coba ini, masjid itu punya hotel, masjidnya punya sawah berapa hektar, Masya Allah. Pak imamnya saja digaji berapa? 15 juta per bulan. Ini digaji. Menurut saya ini, imamnya masjid itu ya, manajemen yang dikelola dengan baik itu. Terus dihitung, kenapa kok 15 juta hadirin itu? Jamaah saya setiap hari itu 20.000 kalau Jumat. 20.000. Kalau dibagi ya, itu kira-kira kalau 15 juta, Pak imam itu per sholat hanya dapat 30.000 Pak. Dan satu jamaah 30 bukan 30 ya, 30 rupiah, bukan 30.000. Kalikan 20.000 itu hanya kenanya Ustaz Imam Rawatibnya itu hanya
per jamaah hanya menanggung 30 rupiah. Jangan sampai terjadi di lingkungan kita ini. Kita perhatikan mereka ya yang memang perlu diperhatikan sesuai dengan syariat. Insya Allah kalau itu kita laksanakan, insya Allah jasa. Itu perintah Allah yang tandanya iman seseorang kuat manakala kita ini dalam kondisi apapun masih wa mimma rozaqnahum yunfiqun, sesuai kemampuan. Jangan langsung nanti Pak, nanti gaji pensiun ku tak terang masjid. Jangan begitu caranya, sesuai kemampuan minimal yang jelas 2,5%-nya mahal. Itu sudah pilihan itu. Kalau ada saat ini gajinya atau yang diperoleh dalam setiap bulannya kita keluarkan 2,5%, sudah luar biasa. Dan saya 2,5% nggak sampai apa ya, itu sudah luar biasa ya. Itu memang diperintahkan 2,5% yang kita peroleh hendaknya selalu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang demikian itu pasti hidupnya akan disejahterakan oleh Allah dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dicintai Allah. Iya, sisihkan banyak. Sisihkan untuk di jalan Allah. Yakin pada dengan nanti kalau sewaktu-waktu dipanggil Allah. Ya, kita semua kan ngantri ini Bu ya, Pak ya. Ngantri. Kenapa? Kematian itu mutlak dan pasti terjadi. Kita ini semua ngantri. Kira-kira bekal kita kalau sudah dipanggil Allah sudah cukup dari? Turun terus ini ya. Dulu 10 tahun ditanya belum. Saya ini sudah kan 10 tahun yang lalu ditanya lagi belum. Harus sudah siap. Siap tidak siap kalau sudah dipanggil Allah berangkat. Gimana? Ya Allah, jangan dipanggil dulu ya Allah. Aku belum siap. Nah, ada di dunia itu yang ditawari itu hanya satu yang sepengetahuan saja Pak. Rasulullah. Nabi Muhammad ditawari Pak mau dicabut. Ya. Allah perintahkan malaikat Israel, Muhammad sudah waktunya panggil. Jangan takut nawari Muhammad. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memanggil. Gimana? Kalau panggilan dia Bu, pojok dulu. Banyak kebutuhan Rasulullah. Kalau memang itu sudah panggilan Allah, laksanakan oleh malaikat Israel. Tapi di malaikat Jibril mana? Tanya malaikat Jibril. Biasanya kan selalu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril tadi sudah turun. Setelah langit dunia, dia tidak berani turun. Kenapa? Katanya malaikat Jibril tidak akan sanggup melihat bagaimana penderitaannya. Engkau dipanggil oleh Allah. Sakaratul. Coba malaikat Jibril tidak sanggup melihat bagaimana Rasulullah dipanggil Allah sakaratul maut. Tapi Rasulullah langsung panggil. Saya kepingin mengetahui bagaimana Jibril reaksinya. Panggil Pak. Dengan malaikat Israel dipanggil lagi. Malaikat Jibril panjenengan pun turun melihat bagaimana, menyaksikan. Rasulullah menangis. Malaikat Jibril, berikan kabar aku katanya. Bagaimana aku nanti? Malaikat Jibril dengan Rasulullah itu luar biasa ya. Sahabat yang paling setia. Kenapa? Setiap ada persoalan malaikat Jibril pasti datang kepada baginda Rasul memberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, katanya malaikat Jibril, engkau telah dijamin oleh Allah masuk surga. Bukan itu yang ku maksud wahai malaikat Jibril. Terus pundir. Yang ku maksudkan adalah bagaimana umat. Masya Allah, kita itu loh Pak, ya belum lahir sudah dipikirkan oleh Rasul. Ya Allah, bagaimana umatku nanti oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang langsung meminta kepada Allah. Kemudian Allah sampaikan, wahai malaikat, wahai Nabi Muhammad, bahwa umatmu juga sudah dijamin masuk surga. Amin ya Rabbal. Kan Rasulullah sudah kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Jadi Rasulullah itu sudah menyampaikan seluruh umatku akan kujamin masuk surga kecuali sing boten.
Apa ada umat Nabi Muhammad ada yang nggak mau masuk surga? Wah, banyak Pak, ya banyak. Makanya alhamdulillah kita inilah orang-orang yang diberikan tiket oleh Rasulullah masuk surga. Amin. Amin. Oh, luar biasa. Itulah Rasulullah, itulah pemimpinnya. Setelah mendengar apa yang disampaikan malaikat Jibril bahwa umatku dijamin masuk surga, sudah aku rela hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tenggorokanku, ya, sampai tenggorokan, nafas sampai tenggorokan. Rasul menangis kembali, menjerit kembali, seakan-akan tidak percaya bagaimana umatku, menangis dan menyampaikan ummati, ummati, ummati. Tinggal di tenggorokan, Rasul masih bisa berbicara. Yang ditangis itu bukan anak dan istrinya, tetapi ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Makanya kalau nanti kita, mudah-mudahan semuanya saat sakaratul maut dihilangkan oleh Allah, ya, tidak ada siksa sakaratul maut. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad meninggal tiba-tiba les meninggal, seperti kemarin di mana itu di masjid habis sholat Jumat, imamnya habis sholat Jumat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, zikir, begitu menyalami jamaah dipanggil oleh Allah. Masya Allah, itu tidak ada sakaratul maut. Itu telah ditanggung oleh baginda Rasulullah SAW. Karena sudah sakitnya sudah diambil oleh baginda Rasulullah SAW. Coba panjenengan buka itu surat At-Taubah itu. Dan At-Taubah itu kan bagaimana Rasulullah SAW sifatnya. Kan di situ, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Masa yang kita pakai. Jadi baginda Rasulullah SAW itu sudah luar biasa menanggung resik. Baginda Rasulullah itu senantiasa selalu merasakan penderitaan yang diderita oleh umatnya. Seorang pemimpin yang hebat itu merasakan penderitaan yang dirasakan oleh umatnya. Itu sifat Rasulullah. Masya Allah. Dan baginda Rasul selalu berharap bahwa umatnya ini selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya walaupun Rasul dilempari, disakiti, diancam, enggak, walaupun malaikat sudah geram, malaikat itu geram, malaikat Jibril geram melihat penyiksaan baginda Rasulullah ketika baginda Rasul sudah tidak ada tempat di Mekah, mencari perlindungan di Taif, ya. Di sana ada gubernur 3 gubernur yang mestinya bisa dan masih ada wakil baginda Rasul menolong, ternyata malah menghina baginda Rasul. Baginda Rasul tidak sampai malaikat Jibril, wahai kanjeng Nabi, kalau andai kata kamu izinkan, aku limparkan gunung ini kepada keluarga kalian ini. Tapi baginda Rasul, jangan, wahai malaikat Jibril, jangan, tidak apa-apa. Kalau mereka itu tidak mau menolong saya, tidak apa-apa. Saya masih berharap kalau memang hari ini masyarakatnya belum mau mengikuti saya, tidak apa-apa. Kami masih berharap mudah-mudahan anak cucunya mau masuk Islam. Itu Rasulullah, ya. Orang tua yang ini lagi disakiti dikit mana ya, awas dong. Itu mantap ya. Hari kita harus mengikuti akhlak Rasulullah, ya. Hadis bil mu'minina raufur rahim. Sesama umat manusia ini saling, sesama umat Islam saling ruhama bainahum. Nah, gitu ya. Saling berkasih sayang. Jangan kita ini bisa kasih sayang sama orang lain, tapi justru sama umat Islam bertengkar terus, ya. Kita bertengkar terus. Jangan, masya Allah. Umat Islam dia berubah terus. Ya, ini yang pertama, kuwatul iman. Yang kedua, menyikapi, memaknai dari hadis baginda Rasul, orang yang kuat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sangat dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kuwatul ilmi. Jadi seorang mukmin itu tidak boleh menjadi orang yang bodoh, ya. Seorang mukmin itu harus pandai.
kita harus semangat untuk mencari ilmu, ya. Karena dengan ilmu pengetahuan inilah kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Cari ilmu, ya jangan sepotong-potong. Panjenengan kalau cari ilmu jangan sepotong-potong. Kok kita kembali? Sampai itu kalau panjenengan kalau umpamanya belajar hanya satu kitab, yang kita ikuti ya kitab itu kan itu ya Pak ya? Iya, yang kita ikuti ya kitab itu. Tapi kalau kita bisa belajar dari seluruh sumber-sumber yang ada, maka insya Allah wawasan kita akan menjadi luas, tidak cenderung menyalahkan kepada orang lain. Itu tandanya orang berilmu. Orang berilmu itu pasti tidak akan pernah menyalah-nyalahkan, tetapi dia arif dan bijaksana. Mari kita ukur keilmuan kita ini ya. Kalau kita sudah ilmunya bagus, ya insya Allah jamin hidup. Kenapa? Karena kita sudah tahu, oh ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. Yang penting jangan bertengkar. Makanya oleh Allah dikatakan dalam Al-Quran itu dilarang sekali ya kita ikut-ikutan tak boleh ya. Kata ini tak boleh, harus kata autentik. Padahal kalau ada perbedaan gimana? Kalau ada perbedaan kira-kira apa yang harus kita lakukan? Muhasabah atau menyalahkan? Nah itu yang benar. Jangan menyalahkan dulu sebelum kita tahu dasar hukumnya. Kenapa kok itu beda dengan kita? Ini kalau terjadi seperti itu muhasabahnya, masya Allah, insya Allah damai itu. Jadi apa? Duduk sama-sama seperti sholat itu ya. Kan tidak ada itu namanya imam sama umum beda ya. Mau nggak setuju ya ikuti imam, betul ya? Imamnya nggak kunut, jangan coba-coba yang kunut Allah mati di mana ada itu. Salah malah itu nggak benar itu ya. Imamnya kunut, karena aku nggak kunut, nggak mau kunut, nggak ikut imam. Ya sudah boleh, karena aturannya di dalam sholat berjamaah imam lah yang menjadi panutannya. Kayak kadang-kadang Pak ilmu saya nggak seperti itu. Oh, yang rusak nggak boleh ya. Makanya prinsip dalam mencari ilmu. Makanya kita harus ya dalam kehidupan ini umat Islam harus semangat mencari ilmu. Doktrinnya bagi Rasulullah SAW, carilah ilmu itu sampai ke negeri. Untuk pulang walau bisi. Wah terus pandangan, ayo kecingan apa itu? Enggak, itu gambarannya. Kenapa? Kemajuan dalam kehidupan ini memang ada di sana. Coba ekonomi sekarang yang mendominasi itu Pak. Dari seluruh pelosok dunia mana yang nggak ada produk dari China ya? Dan harganya murah. Kenapa bisa terjadi murah? Ya itu tadi. Karena keilmuannya sehingga apa? Yang luar biasa. Ayo di Arab Saudi Pak. Panjenengan kalau ke sana ya, Bu, kalau umroh atau haji besok, hampir semua pasar-pasar itu dikuasai oleh wah, pengen tadi Pak, di sana murah-murah sekali. Bu, tapi kualitasnya kan nggak tahu ya. Orang dino hancur ya sih, murah harus pakai kita bisa ya sih, ya begitu ya. Nah itu, jadi Allah itu sangat mencintai kepada umat Islam yang mempunyai kredibilitas keilmuan yang luas, ya, mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Ya, ilmu yang luas itu gimana? Yaitu tadi saling mau berbagi, ya kayak ini ya. Pasti ada beda saya rumah punten ya. Kalau ada perbedaan silakan tidak apa-apa. Tidak harus menjustifikasi. Oh itu salah itu tadi. Jangan langsung menyalahkan, tidak bisa. Kenapa? Dasarnya autentik. Mari kita semua tampil. Jangan kita ini ya non-sewu. Kalau anak-anak masih semangat belajar Bapak Ibu, jangan dilarang. Oh, aku pengen kuliah di Jogja. Wis merasa Jogja, Surabaya wae. Masih di Jogja aja ibunya masih keberatan bisa sama anak ya. Mencari ilmu itu harus begitu ya. Enggak boleh. Anak maunya di mall terus nggak boleh kemana-mana. Biarkan dia mencari. Sepanjang dia mumpuni, ya memenuhi persyaratan, ya silakan. Tapi kadang-kadang dia ibu ya, saking sayang sama anak yang punya sekolah kuliah di sana,
jauh-jauh. Nanti biayanya ya memang biaya. Mana ada orang cari ilmu nggak biaya? Ya, biaya. Udah tuh nanti tugas kita adalah bagaimana menghantarkan anak-anak ini jadi sukses. Ya, sukses itu tidak ada yang tidak dibarengi dengan ilmu. Mana roda dunia beralih bil ilmu. Siapa yang ingin sukses dunia, kan ingin sukses dunia, semua itu bisa diperoleh kata Nabi dengan ilmu pengetahuan. Waman arad al-akhirah, kita jangan sampai kita rugi nanti kita mudah. Semua dapat kita raih dengan ilmu. Makanya kita harus seimbang, dunia akhirat harus imbang. Nah, ya. Waman arad al-akhirah, siapa yang menginginkan dunia akhirat bahagia, padanya pilih. Semuanya bisa diperoleh dengan ilmu. Makanya masya Allah orang yang berilmu itu sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang berilmu sama nggak berilmu pasti beda saja nih saya. Masih banyak pembahasan ini tapi waktunya sudah waktu subuh ya. Terbit matahari kalau nggak salah jam 5.21 ya. Ini sudah jam 5:30. Artinya bahwa ini sudah waktu subuh. Masih banyak pembahasan tapi mudah-mudahan ada waktu lain waktu nanti kita akan teruskan lagi. Ada yang perlu didiskusikan, ada ya? Jelas nih? Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan tambah ilmu kita untuk senantiasa meningkatkan amaliyah ibadah kita sehingga insya Allah kita oleh Allah selalu dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca doa sekali lagi mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah manfaat di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat tuqina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha shawai'a min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afwata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atmim lana nurana lana innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma 'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa berbahagia oleh Allah di bulan Rajab ini dan dipertemukan Allah di bulan Ramadan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.